neurosains, pendidikan dan implikasinya dalam pendidikan masa kini. Tentunya ini adalah sangat menarik sekali ya, apa itu neurosains, pendidikan dan lain sebagainya. Ora Ada moderator. Moderatornya adalah Ibu Yulia Saraswati MPD. Kepada Bu Yulia, saya persilakan untuk memastikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sita yang sudah memberi waktu kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara Vicon VCT Batch 6 DIY. Presentasi pada pagi hari ini akan mengusung tema Neuroscience Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Masa Kini. Tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu, karena mungkin di antara kita neuroscience ini adalah ilmu yang belum begitu familiar. Nah, tentunya Bapak Ibu penasaran apa itu neuroscience dan bagaimana implikasinya terhadap pendidikan masa kini. Sebelum presentasi dimulai, akan saya perkenalkan dulu presenter kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Saibah Sarjana Pendidikan. Beliau beralamat di Kauman, Bantul. Dan sekarang beliau mengajar di SMP Unggulan Aisyah Bantul. Nah, saat ini beliau baru menempuh pendidikan S2 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, beliau ini baru mengerjakan tesis. Nah, semoga tesisnya segera terselesaikan dengan lancar. Nah, baiklah, untuk efektivitas dan efisiensi waktu dan tempat saya silahkan sepenuhnya kepada Ibu Saibah. Monggo Ibu untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Monggo Ibu Saibah. Mempelajari neuroscience itu sangat penting karena apa? Karena berkaitan dengan proses pembelajaran manusia. Jadi, neuroscience ini mempelajari tentang perilaku manusia dengan memberi perhatian pada sistem saraf terutama otak. Seperti sebelumnya, saya akan membahas tentang otak terlebih dahulu. Yang ada di gambar, di situ ada ini ya, sistem otak. Jadi ada cerebrum, cerebellum, brainstem, pituitary gland, dan pineal gland. Nah, di situ merupakan bagian dari otak. Ternyata di situ ada cerebrum, yaitu otak besar, ya, yang dimana di panah itu ada bagiannya, ya, ada bagiannya. Jadi kita sudah memahami bahwa otak merupakan salah satu organ manusia yang sangat kompleks. Semoga bertumpu pada otak, baik dari kecerdasan, emosi, kreativitas, dan lain-lain. Nah, sebelumnya, tetapi di situ kan ada cerebrum, brainstem, cerebellum, pineal gland, dan pituitary gland,
saya akan membatasi pembahasan ini pada ketiga komponen otak, yaitu ada cerebrum. Nah, cerebrum di sini biasa kita kenal dengan namanya otak besar. Ya, pada otak besar itu, di mana pada otak besar terdapat 4 bagian. Di situ ada frontal lobe, ya, atau disebut dengan lobus frontal, ada lobus occipital, lobus parietal, dan lobus temporal. Nah, dari lobus ini, yang pertama adalah lobus frontal, itu terletak di belakang dahi. Biasanya ini berfungsi pada perilaku dan intelektualitas. Jadi kecerdasan dan bagaimana perilaku kita itu berada pada lobus frontal. Terus ada yang namanya lobus occipital, ya, lobus occipital. Di situ terletak paling belakang dari otak besar. Kita ketahui yang warna biru, ya, warna biru. Nah, jadi di situ fungsinya adalah dia bisa menerima, memproses, menerjemahkan segala informasi. Nah, bagiannya di situ. Terus ada lobus parietal. Lobus parietal yang kita ketahui warna kuning di situ berada di bagian tengah. Jadi antara lobus occipital dan frontal, di situ ada lobus parietal, yaitu fungsinya terletak pada 5 indera manusia. Jadi merasa, melihat, meraba itu adalah bagian otak lobus parietal. Sedangkan ada lobus temporal yang warna ungu, ya, di situ berada di bagian otak kanan dan otak kiri. Jadi mendominasi keduanya. Nah, di sini dia fungsinya adalah mengatur input sensoris yang datang dari luar. Nah, itu adalah untuk cerebrum. Sedangkan ada otak kecil, yaitu disebut cerebellum. Secara keseluruhan, dia berada di bagian bawah otak besar, yang dimana fungsi keseluruhan dari otak kecil adalah mengatur keseimbangan gerak, mengatur sikap, dan lain-lain. Terus ada brainstem, atau batang otak. Nah, itu ada warna pink yang dipanah. Itu adalah serangkaian jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya secara keseluruhan, dia adalah untuk mengirim dan menerima pesan dari berbagai bagian tubuh. Nah, jadi Ibu Bapak, fungsi otak sudah dijelaskan bahwa ternyata banyak macam fungsi yang bisa diakses oleh otak. Salah satunya adalah perilaku, kecerdasan. Ternyata perilaku atau karakter manusia tidak bisa dipisahkan. Terus bagaimana sih tujuan neurosains? Kan tadi saya sudah membahas otak, ya, dan sebagainya. Karena kita mempelajari ilmu saraf, maka dan implikasinya terhadap pendidikan, ini ada tujuan neurosains dalam pendidikan. Kita harus tahu tujuan utama dari ilmu neurosains itu adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku, ya, fokusnya kepada perilaku. Nah, di sini pada penemuan mutakhir, yang dimana neurosains ini sebenarnya tidak bisa ada sebuah teknologi yang dimana dia itu bisa mengakses jalannya otak. Nah, saya ada melalui instrumen positron emission tomography atau PET. Jadi ternyata PET ini menemukan bahwa terdapat 6 sistem otak atau brain system yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia. Ke-6 sistem otak ini tersebut adalah korteks, sistem limbik, gyrus, ganglia, lobus, dan cerebellum. Nah, di sini ke-6 sistem otak tersebut mempunyai peranan penting terhadap pengaturan kognisi, afeksi, dan juga psikomotorik. Ini berkaitan dengan IQ, SQ, dan EQ. Nah, semua sistem dalam otak bekerja secara padu untuk membangun sikap dan perilaku manusia. Dan kita harus ketahui bahwa dalam korteks cerebri itu berada di bagian luar dari otak besar, ya. Jadi dia mempunyai otak rasional, yang dimana otak rasional itu terdapat pada korteks tersebut. Nah, korteks tersebut ini terbelah menjadi 2. Jadi ada otak kanan dan otak kiri. Nah, yang dimana kita ketahui bersama bahwa otak kiri itu lebih dominan dengan kecerdasan matematika, ya, kecerdasan kecerdasan akademik itu otak kiri. Tapi ternyata ada juga otak kanan, yang dimana otak kanan ini lebih pada kreativitasnya, dan otak kanan serta otak kiri butuh keseimbangan agar bisa membuktikan keduanya. Tujuannya di sini, kenapa?
karena kebanyakan ya yang kita ketahui para pendidik siswa itu kan mempunyai beberapa kecerdasan. Jadi ada kecerdasan matematika, musik, kinestetik, motorik, antarpersonal, interpersonal, itu banyak sekali ya. Dan seorang guru itu harus tahu anak ini berada pada kecerdasan mana, karena semua manusia itu mempunyai 8 bakat atau 8 kecerdasan yang dimana semuanya itu saling mendominasi, tapi mana yang mau digali seperti itu. Nah, jadi dengan kecerdasan itu gaya belajar anak itu berbeda, jadi membutuhkan perilaku yang berbeda juga. Jadi jika guru tidak bisa memahami kebutuhan dari otak peserta didik, maka terjadilah yang namanya problem pelajaran. Ini ya, jadi ada beberapa problematika pengajaran yang dimana itu sering terjadi di dunia pendidikan. Jadi kita ketahui ada peran pendidikan pada usia dini. Nah, pada usia dini dia mempunyai sistem saraf yang berbeda dengan usia orang dewasa. Nah, kalau pendidikan pada usia dini, anak yang masih berusia 3 tahun, nah itu memang cepat merangsangnya dia. Tetapi ada suatu kelemahan, dia tidak bisa disuruh untuk, contohnya dia harus bisa membaca, dia harus bisa menulis, dia harus bisa hitung-hitungan. Dia tidak bisa. Kalau semua para pendidikan pada usia dini ini tidak diasah otak kanannya, karena kalau usia dini itu lebih pada ke otak kanan. Contohnya perempuan, anak perempuan itu sering mensimulasikan bagaimana dia memasak. Nah, karena dia punya kecerdasan di dalam otak, terdapat di otak ini di belakang, dia punya kecerdasan yang dimana dia tidak sama dengan anak laki-laki. Nah, pada peran anak usia dini, dia memang harus lebih kreativitas otak kanannya. Problematikanya kadang banyak anak yang masih kecil itu dituntut harus bisa udah bisa hitung-hitungan, udah bisa membaca, seperti itu. Itu kesalahan. Terus kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa itu dikarenakan guru tidak bisa mempetakan. Jadi guru tidak bisa mempetakan anak ini sebenarnya kecerdasannya ada mana, ada pada mana. Kalau semua guru tidak bisa mempetakan, maka yang terjadi adalah guru akan semuanya itu disamakan. Jadi anak dengan anak yang lainnya disamakan. Sebenarnya memang sulit dalam proses pembelajaran itu ketika kita membedakan. Hanya saja sekarang kan sudah banyak metode belajar yang dimana kita harus paham, oh ternyata anak ini dominannya otak kanan. Jadi apa? Jadi dalam pembelajaran itu harus ada yang namanya penyesuaian dari otak kanan tersebut. Terus karena terjadi seperti itu, ada motivasi belajar rendah. Kalau motivasi belajar rendah, kadang guru yang tidak paham itu menyalahkan anaknya karena malas dan sebagainya. Padahal tidak. Karena motivasi belajar rendah karena bakat dari anak itu tidak sesuai. Memang dalam sistem kita masih teranu pada sistem itu banyak, pokoknya akademik ini harus lebih besar, akademik ini, pelajaran ini harus lebih besar. Padahal kalau kita melihat dari sistem pendidikan sendiri itu adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Terus dalam pembelajaran, belajar itu adalah proses di mana mereka menyukai, bukan mereka dituntut untuk bisa. Itu. Jadi kalau semua motivasi belajar rendah, yang harus kita evaluasi adalah pembelajaran kita bagaimana. Sudah benarkah atau tidak? Kayak gitu. Terus ada pempetakan akademik. Yang kita sudah tahu bahwa pempetakan akademik itu sering terjadi. Jadi anak yang pintar matematika itu lebih diunggulkan. Anak yang pintar fisika, anak yang pintar ini. Ada anak yang nggak pintar, tetapi ternyata dia punya kecerdasan di otak kanan. Yaitu dia suka menggambar, dia suka punya hobi lain, itu kecerdasan yang harus para guru itu harus tahu dan itu harus juga diunggulkan, kayak gitu. Jadi solusinya bagaimana? Pahami kecerdasan siswa. Banyak metode ya, jadi bagaimana, oh anak ini lebih kemana, cara belajarnya seperti apa, itu banyak sekali cara-caranya. Jadi guru sebelum entah pembelajaran baru, sebelum masuk kelas, sebelum ada kontrak belajar dan sebagainya, itu bisa kita untuk mengetes anak-anak itu. Jadi kita tahu, oh si A auditorial, oh si ini. Jadi kita bisa paham. Terus buat pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalau anak itu sudah diberikan
berbasis masalah, jadi mereka bisa mikir dan semuanya bisa ikut berkontribusi seperti itu. Terus ada permainan peran diskusi aktif, visualisasi dalam pembelajaran. Visualisasi itu penting. Ya, visualisasi itu penting. Ya, pola pendidikan yang ada sekarang terlalu berfokus pada otak kiri. Memaksa anak harus bisa menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik. Padahal yang sudah dibahas tadi bahwa kecerdasan anak tidaklah sama. Yang menjadikan acuan berprestasi jika anak mendapatkan nilai akademik yang baik. Ini masih berpusat pada otak kiri. Otak kanan harus diberi pekerjaan seperti otak kiri. Otak kanan dengan musik, gambar, serta warna. Jadi guru harus bisa memanajemen kelas dengan baik. Manfaat pendekatan otak secara keseluruhan memperlihatkan tidak dapatnya dipisahkan masalah kognitif dengan emosi sebagai satu kesatuan. Jadi peran guru harus mampu memahami emosi. Kebutuhan murid terkadang menjadi tidak berhasil didapatkan ketika sistem pembelajaran yang diterapkan masih berpihak sebelah. Nah, terus kadang kita tahu bagaimana sih anak ini kok itu nggak bisa kayak gitu, dia nggak bisa diatur dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus tahu di bagian tengah otak laki-laki itu ada program yang tidak sama dengan perempuan. Jadi program otak tengah itu ada sport and game. Karena laki-laki itu memang olahraga, bermain, itu memang kerjaannya dari kecil. Karena apa? Dia akan bekerja. Yang bekerja itu nanti ketika yang terekam itu adalah bermain, maka pekerjaan laki-laki itu mereka akan merasakan bahwa mereka sudah jadi dan pada tahap remaja kayak SMP itu anak-anak itu tidak bisa mengingat satu peringatan saja, dia harus mempunyai dua pesan yang bisa dijadikan perilaku, yaitu ucapan dan penglihatan. Jadi kalau seumpama guru menasehati, nanti 1 menit dia sudah hilang. Jadi jangan bosan untuk menasihati dan jangan pernah bilang anak itu nakal. Kayak gitu. Jadi karena mereka di dalam itu ada sebuah sistem saraf yang dia masih belum masih belum matang. Jadi pada proses dia hanya bisa atau memikirkan sesuatu itu baik ketika dia sudah berumur 20 tahun. Jadi seorang guru tidak usah karena untuk mengingatkan gitu, itu nggak usah capek seperti itu ya. Jadi ada optimalisasi kecerdasan, keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri, keseimbangan otak ini, dan pengembangan motorik tangan, implikasi hipnotik. Sudah Ibu? Terima kasih. Oh ya, oke. Baiklah Bapak Ibu, materi yang sangat menarik ya dari Ibu Saibah tadi sudah disampaikan dengan begitu semangat ya, begitu lancar. Nah, baiklah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang neuroscience dan implikasinya dalam pendidikan masa kini, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, mau bertanya. Waalaikumsalam Ibu. Nggih. Langsung aja Ibu. Nggih, monggo Ibu. Dari mana dan namanya siapa? Saya Margiati dari SMP Muhammadiyah 9. Oh, injih Ibu, monggo. Yang saya tanyakan itu kalau kita memang selama ini kalau mengajar itu nggak menggunakan tes pakai instrumen, nanti anak-anak itu termasuk gaya belajar yang mana, itu kami nggak pernah ini. Nah, sebaiknya memang ada tesnya seperti itu. Nah, apakah Bu Saibah ada instrumen yang nantinya bisa untuk mengukur anak-anak ini sebelum pembelajaran itu anak-anak termasuk gaya belajar yang mana, yang audio, visual, atau yang kinestetik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya jawab. Monggo Bu Saibah untuk dijawab langsung sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Nggih. Tentang apakah Ibu Saibah punya semacam contoh instrumennya, nggih. Iya, instrumennya itu memang ada. Jadi nanti kalau seumpam nanti akan ada gini, apakah kalian itu suka dengan matematika? Jadi instrumennya sederhana saja.
dari situ, tapi nanti akan ada rumusannya. Saya ada dokumennya. Saya ada dokumennya. Nanti bisa bagikan. Tapi kalau saya menjelaskan itu menjelaskan secara ini juga nggak begitu ini Bunda, karena itu ada semacam nanti ditambah kayak gitunya nanti hasil yang dia. Jadi ada dari 1 sampai 5. Jadi kalau dia itu cocok, dia bisa 5. Kalau dia nggak cocok, jadi seperti instrumen penelitian. Nah nanti kita tambahkan. Nanti akan ada. Jadi kalau seumpama dia itu nilainya yang paling besar adalah 25 itu ada di mana? Ada di kinestetik, berarti dia itu punya kecerdasan pada bahasa. Nah, kecerdasan pada bahasa, biasa orang yang punya kecerdasan kinestetik itu lebih interpersonal. Jadi kalau dia lebih kepada sosial. Lah bagaimana nanti pembelajaran itu dibentuk? Jadi anak ini suka menghafal kalau pembelajaran kinestetiknya tinggi. Berarti dia itu seorang yang dia bisa anak yang seperti ini biasanya adalah visual. Gitu. Oh, enggak, ya. Oke, begitu Ibu Margiati, mungkin ada feedback balik dari Ibu Saibah tadi, atau sudah paham insya Allah. Ya, terima kasih jawabannya. Nanti saya tunggu ya untuk instrumennya, biar nanti untuk tahun ajaran baru untuk kelas 7 ya, mulai kelas 7 tuh kami berikan seperti itu, sehingga nanti guru-guru, kan nanti yang ngetes cuma cukup 1 orang saja ya, misalnya BK. Nanti BK yang nanti memberitahukan kepada Bapak Ibu guru, kalau si ini kinestetik, yang ini audiovisual, misalnya begitu ya. Tapi gini Bunda, tapi itu bisa kalau semua buat pengelolaan kelas. Jadi kan kalau semua banyak ya muridnya, nah nanti kita Bunda di dalam kelas, contoh Bunda ngajarnya mau dikasihkan sama karena IPA doang, contohnya IPA. Nah, nanti kan pengelolaan kelas itu, contoh anak itu biasanya harus enaknya bangkunya itu pakai U, karena kalau udah U dia pada guru. Jadi mana rumahnya ini? Ada untuk nyalip untuk classroom. Orang gue buka nggak ngertinya tinggal lan terus boros. Classroom itu hanya kecil. Dimatikan dong. Hostnya dimatiin tuh, yang baru masuk. Jadi nanti kalau seumpama mau aja, jadi gurunya sedang ngajar ini, guru IPA ini pengen tahu dalam pembelajaran IPA anak ini gimana, mau dipetakan seperti apa. Nah itu kan dalam nah jadi guru kelas atau guru pembelajarannya itu juga bisa mengimplementasikan itu belum. Tapi kalau mau secara luas ya nggak masalah itu bisa. Tapi kalau banyak muridnya kan juga kewalahan guru kita. Ya biasanya kan kalau di SMP itu kan mata pelajaran matematika misalnya. Nah itu kan macam-macam gaya belajar. Itu cara pendekatannya berarti harus berbeda-beda atau bagaimana? Karena ada yang gaya belajar mereka sendiri-sendiri, sedangkan kita kompetensi yang akan disampaikan sama, modelnya sama, model pembelajarannya. Itu bagaimana? Ya itu kan pembelajaran, jadi ada model pembelajaran. Nanti kan kita pasti seorang guru yang baik itu ketika selesai mengajar itu tidak, maksudnya di rumah dia pasti akan belajar juga apa yang mau disediakan pada muridnya besok, kayak gitu kan. Nah nanti itu kan sekarang itu juga basisnya sekarang teknologi matematika, mungkin ya secara sederhana. Jadi kan ada auditori kecerdasan, yaitu bisa belajar dengan cara rame, visual ya, dan juga kadang ada yang jadi untuk memadukan otak kanan dan otak kiri, nanti metode pembelajarannya itu harus berada di 3 ranah itu, kayak gitu. Jadi nanti membuatnya visualnya ada, terus auditorianya juga ada, kayak gitu. Terus pada rumusan anak yang memang dia fokus, dia ada matematika juga di situ yang menjadikan
menjadikan dia tertarik karena ada matematikanya. Secara itu mereka akan bersamaan belajar. Itu sih kalau yang sedang saya itu ikuti. Atau mungkin saya bisa menambahkan, jadi waktu penerimaan siswa baru itu instrumen tadi sudah disebar gitu. Jadi waktu MOS atau apa itu instrumennya disebar, nanti selama 1 minggu bisa diolah dan nanti siswa-siswa bisa dikelompokkan mungkin kelas ini yang yang baiknya di kinestiknya, yang sini yang baiknya di matematikanya dan sebagainya. Mungkin bisa seperti itu kali ya. Jadi waktu MOS itu sudah dikasih instrumennya, kemudian langsung diolah, kemudian dikelompokkan per kelas. Jadi nanti mungkin seperti itu lebih baik mungkin. Itu pendapat saya. Mungkin gitu ya Bu Saibah ya, bisa kali ya seperti itu. Bisa juga Bunda, jadi nanti nggak hanya guru itu yang tahu, jadi gurunya juga sudah mungkin gitu. Terima kasih Bu penjelasannya. Mungkin nanti Bu Saibah ditunggu instrumennya, kami tunggu, nanti bisa disebar di grup gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa disampaikan tentang neuroscience ini dan bagaimana agar nanti pembelajaran kita lebih baik, mendapatkan output yang lebih baik yang sesuai dengan kecerdasan anak masing-masing gitu. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberi pertanyaan. Halo, mungkin monggo Bapak Ibu. Ini sudah paham ya? Atau karena neuroscience adalah ilmu baru ya gitu, dan itu penelitiannya masih ada 4 teknologi yang yang diakses oleh neuroscience. Jadi memang belum banyak penelitiannya Bu Saibah tentang neuroscience ini. Belum banyak penelitian. Dan jurnalnya itu pun masih sedikit. Jadi ilmu yang baru, jadi memang perlu dipelajari lebih dalam lagi gitu. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, jadi nanti sesi tanya jawab bisa kita tutup. Monggo Pak Puji mungkin mau ada pertanyaan. Saya tanya lagi. Bu Mar, monggo. Kalau untuk yang itu anak yang berkebutuhan khusus itu gimana ya Mbak Bu Saibah? Untuk yang berkebutuhan khusus itu karena dicampur dengan yang biasa ya, yang anak-anak biasa. Itu bagaimana menurut Bu Saibah cara pembelajarannya yang tepat, yang bagaimana? Di sana ada itu Bunda, ada ada anak yang berkebutuhan khusus, inklusi. Iya, setiap kelas mesti ada yang berkebutuhan khusus, ada yang misalnya autis, ada yang low learner itu. Slow learner. Ya, sebenarnya itu menjadi pro kontra kita dalam sistem pendidikan ya, karena sistem pendidikan sekarang itu kan juga harus menerima anak yang inklusi pada sekolah-sekolah yang normal. Tetapi kita kembali lagi pada psikologis mereka. Sebenarnya ada negatif sama positifnya. Kalau saya memandang yang kita bahas itu memang kemerdekaan belajar di itu tidak bisa disatukan dengan mereka yang normal, karena mereka itu kan punya kebutuhan khusus, jadi masuk kepada ABK. Karena kalau dipaksakan mereka akan tertinggal sama pembelajarannya. Nah, biasanya di kelas yang memang dia itu mau menerima anak inklusi, dia itu harus punya guru pendamping. Karena kita mau pakai metode seperti apapun ya, mau pakai metode seperti apapun, dia tidak akan serta ya kalau inklusinya itu dia tuh nggak begitu nyambung gitu ya Bunda, nggak begitu nyambung. Beda sama anak yang nggak begitu pinter loh ya, beda. Jadi
kalau anak nggak begitu pintar dia masih bisa mengikuti. Tapi kalau anak yang memang dia ABK, untuk ABK dia tuh harus punya guru. Jadi kalau ada sekolah yang mau menerima anak seperti itu karena sistem pembelajaran pendidikan seperti itu, maka harus harus disediakan guru pendamping di kelas itu untuk menangani anak ini karena dia itu sih Bunda, karena pada sistem psikologisnya mereka psikologi mereka kan juga bisa, maksudnya dia juga bisa menangkap perilaku gitu, menangkap perilaku. Jadi dia punya kecenderungan psikologisnya itu akan tambah down. Itu Bun. Iya. Memang untuk di setiap kelas itu ada guru pendampingnya. Guru pendampingnya tidak masuk, cuma nanti pas saat-saat tertentu itu anak-anak pada ngumpul, kemudian guru pendamping memberikan kan habis pengamatan kemudian nanti memberikan pengarahan pada anak-anak itu. Ada mereka saling curhat, saling memberikan pandangan-pandangan saat berkumpul. Jadi tetap bisa jalan, cuma yang tadi guru ABK, guru pendamping memang harus kerja keras mengamati satu persatu dan bertanya pada guru-guru yang mengajar. Iya. Kemudian masalahnya begini lagi, ini anaknya waras, maksudnya bukan waras ya, anaknya itu normal gitu. Tapi malah hasilnya itu kadang-kadang lebih bagus yang ABK daripada yang biasa-biasa itu. Mereka otaknya juga, IQ-nya juga lumayan normal gitu. Tapi saat pembelajaran, saat ada di tes ulang itu tuh malah hasilnya lebih jelek daripada yang berkebutuhan khusus. Malah kami pernah mempunyai anak yang ABK itu malah hasilnya lebih paling tinggi. Jadi pas saat UN ya waktu itu hasilnya lebih bagus, terbagus dari teman-temannya yang normal. Begitu. Terima kasih. Ini kan IQ-nya yang bagus. Jadi sistem sarafnya itu masih bisa berfungsi. Halo. Kayak gitu Bunda. Jadi mungkin kalau secara khusus ya, untuk ini otak anak inklusi yang memang dia itu punya IQ yang masih bagus ya, belum bisa mendeskripsikan apa gitu. Jadi kita bisa komunikasikan lagi sebenarnya anak ini ranahnya apa. Terus tapi dia itu bisa, biasanya anak ABK itu pada pembelajaran yang dimana dia itu bisa perannya dia ikut. Jadi perannya ikut bisa, contohnya dengan memberikan media. Contoh ketika kita ngajar apa, kita pakai media pop-up book. Nah, media pop-up book itu di situ kan ada 3 dimensi yang dimana dia bisa meraba dan dia bisa baca. Nah, jadi kan kalau anak ABK itu pembelajarannya dibasarkan. Jangan sampai mereka itu lebih kita itu mentargetkan karena itu nggak akan berhasil kalau kita mentargetkan kepada anak ini, karena dia punya sesuatu yang yaitu berbeda tadi. Walaupun nanti pada IQ-nya dia punya kelebihan. Nah, tapi cara biar berhasil dia itu harus pembelajarannya santai dan lebih kepada visualisasi. Dia bisa menggambarkan. Itu biasanya dia. Halo? Ini Bu Saibah, insyaallah. Gitu tadi Bu Mar Kiati jawaban dari Bu Saibah. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, monggo dipersilahkan. Dekat-dekatan. Atau sudah cukup Bapak Ibu? Tak sesi tanya jawab, sudah nggak ada lagi yang bertanya, nggih? Nggih. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih sudah kita lalui bersama sesi presentasi dan tanya jawab. Bu Yulia. Nggih. Pripun?
Oke, Bapak Ibu sudah kita lalui bersama sesi tanya jawab dan juga sesi presentasi. Sebelum diakhiri Vicon pada pagi hari ini. Putus-putus ya. Oke, saya ulang lagi nggih. Demikian tadi Bapak Ibu paparan materi dan sesi tanya jawab sudah kita lalui bersama. Oke. Demikian tadi sesi tanya jawab dan sesi presentasi sudah kita lalui bersama. Sebelum kita tutup, mungkin dari Ibu Saibah sebagai presenter bisa memberi kesimpulan apa yang sudah kita paparkan pada pagi hari ini. Monggo Bu, untuk kesimpulan waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah seorang guru yang baik adalah dia yang bisa untuk mendidik anak ya tanpa tanpa mengesampingkan gitu. Jadi mengesampingkan kemampuan mereka. Jadi guru yang baik juga bisa harus memahami apa kebutuhan yang ingin diperoleh oleh siswanya. Jadi output yang harus diutamakan ya. Jadi input itu tidak masalah, tetapi dalam proses pembelajaran itu yang harus memang pada output anak ini akan seperti apa, seperti itu, dan harus bisa memahami bahwa anak yang dewasa, anak yang remaja itu juga mempunyai sisi yang dimana dia juga harus kita tahu perilaku yang akan kita berikan kepada anak yang nakal itu seperti apa, karena pada proses pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Saibah. Bapak Ibu hebat, demikian tadi presentasi pada pagi hari ini. Saatnya saya sebagai moderator undur diri. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama memandu jalannya Vicon ini banyak kekurangan. Waktu dan tempat saya kembalikan sepenuhnya kepada host kita, Ibu Sita Resmi. Monggo Ibu Sita Resmi untuk menutup acara Vicon pada pagi hari ini. Monggo. Terima kasih. Monggo Bu Sita sudah. Ibu Yusuf dan saya materi hal sagu baik pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.